Namo Buddhaya. Dharma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Berada sangat dekat, tak lapuk oleh waktu. Mengundang untuk dibuktikan. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi kita di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dari Wihara Kesejahteraan Kosambi, kita akan bincang-bincang dengan Upasaka Pandita Gunadarma Wandi dan Upasika Pandita Santika mengenai membawa Dharma pulang ke rumah. Mari sama-sama kita ikuti. Terima kasih pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di program Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan bersama saya sudah hadir Upasaka Pandita Gunadarma Wandi. Romo, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabar Romo Wandi? Sehat. Sehat. Sudah lama ya kita nggak ketemu ya. Sudah lama. Hari ini kita bisa ketemu di Wihara Kesejahteraan Kosambi ini. Nah Romo, kesempatan ini kita akan membahas mengenai membawa Dharma pulang ke rumah. Romo bisa jelaskan Romo kepada seluruh teman-teman di manapun berada di Nusantara mengenai pengertian dari Dharma itu sendiri Romo. Baik. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Membawa Dharma pulang ke rumah. Tentu Dharma ini merupakan ajaran Guru Buddha yang telah ditemukan melalui penerangan sempurna. Jadi Dharma ini hadir dalam kehidupan kita sebagai obat, sebagai sesuatu yang bisa menyembuhkan kita dari begitu masalah dalam kehidupan kita. Dharma sebagai obat dan mengobati masalah. Kok bisa Romo? Ya, karena dalam kehidupan itu sendiri adalah sebuah proses, Romo. Sebuah proses di mana kita akan mengalami yang namanya suka dan duka. Betul. Jadi kadang kita bahagia, Yes. kadang kita menderita, begitu ya. Penderitaan itu sendiri terkadang bisa datang dari diri kita sendiri, Romo. Buddha juga sudah mengingatkan kita bahwa ajaran pertama yang Buddha ajarkan adalah bahwa kehidupan ini akan ada penderitaan. Jadi penderitaan itulah yang harus kita sembuhkan, penderitaan itulah yang harus kita transformasikan. Melalui apa? Adalah melalui praktek Dharma. Lalu bagaimana ngerem keinginannya sebagai sumbernya itu? Baik, jadi keinginan itu kan berasal dari diri kita sendiri. Ada objek yang kita inginkan. Namun perlu kita sadari bahwa keinginan itu kita aware dulu. Keinginan itu kita aware bahwa ada namanya keinginan dan kebutuhan. Prakteknya, caranya adalah dengan kita hidup sadar, melatih kesadaran kita, melatih pikiran kita dengan meditasi. Dari mana kita bisa menyadari keinginan itu? Karena kita melatih diri untuk mindful, untuk hidup sadar dengan cara meditasi. Iya, baik. Jadi kuncinya adalah kesadaran. Dan kesadaran itu dilatih dengan meditasi. Maksudnya begitu. Baik, terima kasih Romo. Dan rupanya sudah hadir juga Romo. Yang kita nantikan, kita tunggu dari tadi. Upasika Pandita Santika ya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Iya. Namo Buddhaya. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Macet jalan? Kamu juga baik.
Apakah macet di jalan? Oke, betul. Menuju kemari itu macet sekali. Ini tadi berkaitan dengan Romo Wandi penjelasannya mengenai penderitaan itu. Macet membawa penderitaan nggak nih? Kalau secara umat awam mungkin ya, Iya. yang tidak berlatih, macetan itu adalah suatu penderitaan. Namun dengan banyak belajar berlatih, kita tahu bahwa kita sedang mengalami suatu kondisi yang tidak menyenangkan, yaitu macetnya itu sendiri. Namun kita dilatih untuk melihat secara mendalam apa itu kemacetan. Jadi di detik-detik kemacetan itu kita mengamati pikiran yang berjalan liar ke sana kemari, menikmati nafas, sehingga masa kemacetan itu tidak menjadi penderitaan buat kami. Tadi dikatakan menikmati kemacetan. Nah ini agak unik nih. Kenapa? Karena kemacetan dinikmati berarti nanti lebih suka dengan macet. Seperti itukah pengertiannya? Ini gimana nih? Romo bisa jelaskan, Romo? Ya, jadi memang terkadang diri kita, Romo, ada namanya suka dan tidak suka. Ya. Jadi sesuatu hal yang tidak suka tuh biasanya kita menolak, Romo. Jadi sesuatu yang kita suka itu biasa kita menyenangkan gitu. Pasti, nah, jadi ya. suatu kondisi yang macet itu adalah kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi kita menolak. Nah, kita guru Buddha juga sudah mengajarkan kepada kita. Jadi untuk menjadi bahagia itu adalah kita harus bisa berdamai dengan penderitaan. Karena penderitaan itu muncul karena sesuatu hal yang kita tidak sukai. Nah, untuk menjadi bahagia, untuk menjadi bebas dari penderitaan itu adalah menerima, kemudian kita bertransformasi dari ketidaksenangan menjadi kebahagiaan. Luar Begitu, biasa. Jadi berdamai dulu dengan penderitaan. Jadi saya juga atau kita semua mau mendengar nih, sebagai ibu rumah tangga bagaimana nih membawa Dharma pulang ke rumah? Sehari-hari di rumah bagaimana? Membawa Dharma ke rumah itu bukan sesuatu yang tiba-tiba memungkinkan dan bisa. Itu memerlukan latihan berkesinambungan. Itu adalah keahlian dari masing-masing pribadi yang didapatkan dengan cara berlatih. Bagaimana berlatihnya? Kita ada dua macam. Jadi secara formal atau formal, informal maupun keseharian. Jadi formal itu ya kita datang ke wihara, retreat atau center untuk berlatih bersama. Informalnya itu mungkin diskusi dengan para kalyana mitra. Kemudian praktek sehari-harinya itu adalah ujian yang sebenarnya. Jadi dari latihan formal kita bawa ke rumah. Misal latihan mendengarkan secara mendalam. Baik, Ibu Pandita Santika. Sebelum kita lanjutkan secara formal tadi, kita break sebentar, kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Baik pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Namo Buddhaya, pemirsa yang berbahagia, masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Upasaka Pandita Gunadarma Wandi dan Upasika Pandita Ibu Santika membawa Dharma pulang ke rumah. Tadi Ibu Pandita Santika sudah sampaikan berlatih untuk menjadi ahli nih. Ahli di dalam mengatasi penderitaan problem-problem keseharian kita.
Bisa dijelaskan, dilanjutkan lagi, silakan. Ya, tadi mendengarkan secara mendalam. Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak ada 100% yang namanya hidup damai. Pasti ada misalnya pertengkaran dengan suami, perdebatan dengan anak-anak pasti ya. Nah, skill seperti mendengar secara mendalam itu kita dapat dari latihan formal. Kemudian kita bawa misalnya pada saat pasangan hidup kita, dalam hal ini suami saya marah atau tidak menyetujui dengan pendapat saya. Jadi kalau misalnya dulu sebelum saya berlatih, ya saya akan saling membalas ya, seru kan ya, balas membalas itu seru. Kalau nggak membalas kan hatinya dongkol setengah mati gitu ya. Tapi dalam latihan kita diminta untuk mendengar secara mendalam. Jadi mendengar itu tidak hanya masuk dari kiri, keluar dari kanan, tapi apa yang menyebabkan pasangan kita itu berkeluh kesah. Ya, dari situ kita mendengar, mengamati, dan akhirnya tahu apa sih yang sebenarnya pasangan kita inginkan. Itu adalah skill. Ya, jadi tidak mungkin dalam semalam gitu langsung kita bisa, tidak mungkin. Jadi itu memang perlu latihan. Nah, latihan Romo. Tadi Romo sudah bilang nih, latihan. Apakah latihan ini salah satunya cara latihan ini dengan meditasi atau masih ada cara lain? Wah ya, ya latihan itu adalah meditasi. Jadi meditasi yang kita kenal secara Buddhis gitu ya. Tetapi sekarang dengan latihan meditasi itu lebih dipopulerkan dengan nama mindfulness. Jadi mindfulness ini lebih dikenal oleh kalangan umum. Jadi itu sebuah latihan di mana kita harus belajar untuk awareness, belajar untuk sadar, kembali kepada diri kita, kembali kepada perasaan kita, kembali kepada persepsi kita. Apakah kita masih punya persepsi yang salah terhadap orang lain? Apakah kita masih punya pemikiran yang salah terhadap orang lain? Nah, latihan meditasi ini membawa kita untuk kembali ke diri kita, membawa kita untuk kembali ke jati diri kita. Apa permasalahan dalam diri kita? Apakah saya tidak mampu untuk mendengar? Jadi kita berlatih untuk mendengar. Apakah saya tidak punya kualitas untuk berbicara dengan penuh kasih? Jadi kita belajar untuk bagaimana berbicara tanpa menyakiti orang lain. Luar biasa. Jadi berbicara tanpa menyakiti perasaan orang lain. Ini yang susah ya. Karena biasanya kan emosi kita yang muncul terlebih dahulu, ego terlebih dahulu. Betul. Nah, mengatasinya nih, Ibu Pandita Xantika, tadi kan berlatih ego, menekan ego ini bagaimana? Kan belum tentu juga semua orang bisa ya seperti itu ya. Tadi saya sambung dari Romo Pandita Wandiguna tentang berbicara dengan kasih misalnya ya, mengatasi hal-hal seperti itu. Nah, kita itu dilatih sering sekali mendengar apa itu berkata dengan kasih ya. Itu juga satu skill ya. Tidak setiap orang dilahirkan dengan talenta seperti itu. Ya. Nah, tapi setiap orang mampu dan bisa jika dengan dilatih. Jadi mungkin ada 4 pedoman untuk berbicara dengan kasih, yaitu pertama adalah memuji dahulu. Memuji pasangan kita atau memuji misalnya karyawan kita juga boleh, atasan kita juga boleh. Pokoknya lawan bicara kita puji. Beri pujian dahulu, tapi ya, tentu pujiannya dari hati ya, bukan pujian yang mengada-ngada. Tulus ya. Tulus. Kemudian setelah itu kita mengungkapkan apa yang menjadi penderitaan kita dari berbicara dengan lawan kita. Kemudian kita meminta, mengatakan bahwa saya menderita dengan cara atau sikap seseorang yang kita ajak bicara itu ya, dalam hal ini pasangan kita. Kemudian saya meminta tolong ke dia. Jadi itu empat cara yang rasanya sih semua umat ya, semua. Yang pertama umat, memuji, yang kedua
menyatakan kita tidak setuju, kemudian kita menderita dan kemudian kita meminta tolong kepada pasangan kita. Itu pedomannya. Ya. Ya. Saya rasa skill seperti itu bisa dipelajari dan moga-mogahan keluarga kita harmonis ya. Jadi poinnya memuji dengan ketulusan, kemudian kita juga bisa mengungkapkan ya apa yang ada di dalam hati kita. Katakan unek-unek kita kepada orang lain, kemudian juga kita menunjukkan bahwa ya, kita menderita, bahwa kita menderita, tidak suka dengan apa yang sikap dari mereka seperti itu kepada kita, lalu kita minta tolong. Minta tolong artinya jadi bekerja sama lah dalam hal ini ya, contohnya adalah bekerja sama dengan pasangan kita, dia menolong kita, kita juga menolong dia. Minta tolong agar mereka itu bersikap mengubah sikapnya kepada kita, ya. Atau bagaimana nih? Ada seperti kata sepakat lah. Oh, sepakat, ya. Kesepakatan. Jadi, ya. Kesepakatan yang membuat kedua belah pihak itu setuju mau sama-sama menyelesaikan persoalan. Ya, betul. Seperti itu ya, luar biasa nih. Romo Wandi bisa terima penjelasannya nih. Ya memang terkadang kita di dalam berumah tangga itu kan, ya seperti tadi Romo bilang tadi, ego tadi yang masih kita kadang, apalagi kita laki-laki ya, merasa diri kita paling di atas, kepala keluarga, tapi kita jarang sekali untuk bisa mendengar pasangan kita atau anak-anak kita gitu ya. Jadi kita belajar membawa praktek Dharma ini di dalam keluarga kita. Nah, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pasika Pandita Santika tadi, dua praktek ini juga akan mampu menghadirkan keharmonisan dalam keluarga kita. Bagaimana kita harus mendengar keluh kesah anak-anak kita, penderitaan anak-anak kita harus peka, kita harus aware terhadap kondisi keluarga kita. Jadi kita tidak hanya menginginkan kebahagiaan, tetapi kita belajar untuk mentransformasikan penderitaan pasangan ataupun keluarga kita, Romo. Jadi inilah praktek Dharma yang sesungguhnya hadir di keluarga itu. Jadi kita tidak hanya sebatas praktek Dharma di wihara saja. Mungkin kita berdana, kita mungkin mendengarkan Dhamma itu hanya untuk diri sendiri. Tetapi terkadang kita tuh lupa membawa hasil praktek itu ke rumah. Jadi itulah kadang-kadang kita itu malah meninggalkan Dharma itu di wihara, bukan bawa ke rumah. Wah, luar biasa nih Romo Wandi ya. Membawa Dharma pulang ke rumah, praktek Dharma di dalam keluarga sendiri seperti itu baru bisa kita transformasikan keluar seperti itu ya. Baik kepada tetangga barangkali, kemudian juga kepada orang lain, di kantor juga bisa seperti itu ya. Ada kaitan nggak dengan di kantor nih? Yang dari rumah? Ada, tentu ada Romo. Contohnya ya. Dalam apalagi perusahaan yang besar ya, bukan yang kekeluargaan, itu di mana misalnya ada politik kantor ya. Kalau kita sebagai bawahan ataupun sebagai atasan, jika suasana memanas ya, itu pasti emosi bakal pasti ada ya. Pasti ada. Mungkin kita sebagai bawahan dengan quote-unquote mata gelap langsung menyatakan saya berhenti. Tidak ingat bahwa ada keluarga yang perlu kita hidupi. Itu banyak terjadi ya, Romo. Menyatakan bahwa saya masih muda, bisa mudah mendapatkan pekerjaan, berhenti saat itu juga. Ternyata 2 tahun kemudian masih pengangguran, itu karena emosi. Ya. Jadi mengendalikan emosi, latihan itu bisa mengendalikan emosi. Jadi mungkin pada saat-saat panas, ya kita bisa diam sejenak. Terima kasih Ibu Pandita Santika dan juga Romo Wandi. Baik pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut. Tetap bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dhammapada 281.
wacanuraki manasa susamuto, kayena ca aku salamna kaira, ete tayo kamapate wisodaye, aradaye magam isipa weditam. Berhati-hati dalam perkataan, mengendalikan pikiran dengan baik, tidak melakukan hal yang buruk melalui badan jasmani, hendaklah ia menyucikan ketiga jenis perbuatan ini, dan menguasai jalan yang dibabarkan para suci. Dhammapada 282. Yoga we jayati buri, ayo gaburi sangkayo, etam dweda patam nyatwa, bawaya wibawayaca, tata tanam niweseya, yata buri pawadati. Sesungguhnya dari meditasi tumbuh kebijaksanaan. Tanpa meditasi, kebijaksanaan akan pudar. Mengetahui hal ini, hendaklah orang melatih diri dan mengembangkan kebijaksanaannya. Pemirsa di rumah, sahabat Dharma, jadi membawa Dharma pulang ke rumah ini tentu ada sebuah hadiah, ada sebuah kebenaran yang harus kita bawa ke rumah. Tentu hadiah ini adalah ajaran Buddha. Jangan sampai Dharma ini hanya kita tinggalkan di wihara saja. Jangan sampai praktek Dharma ini kita hanya tinggalkan di wihara saja. Tapi sesungguhnya praktek Dharma ini, ajaran Buddha ini kita bawa ke rumah. Tidak hanya kita bawa ke rumah, tapi bagaimana cara kita memberikan praktek ini untuk keluarga kita. Jadi mari kita hadirkan kebenaran ini, hadirkan kebahagiaan ini, hadirkan keharmonisan ini di dalam keluarga kita. Tentu praktek-praktek seperti ini akan akan menguatkan keyakinan kita tentang bahwa ada kebahagiaan, ada keharmonisan, ada ajaran yang bisa menghentikan atau meringankan penderitaan kita. Tentu prakteknya tadi, praktek yang harus kita lakukan di rumah adalah ketika orang tua kita, ketika pasangan kita, ketika anak kita yang perlu didengar, mari kita hadir untuk mendengarkan mereka. Karena terkadang kita hanya menginginkan kebahagiaan, tapi kita jarang sekali untuk ingin mendengarkan penderitaan mereka. Nah, ini adalah praktek yang harus kita lakukan, gitu ya. Nah, setelah kita mendengarkan keluh kesah, penderitaan dari keluarga kita, praktek yang kedua adalah kita harus bisa mengademkan kondisi di rumah dengan cara apa? Dengan cara kita berbicara tanpa menyakiti orang tua kita, berbicara tanpa menyakiti pasangan kita, berbicara tanpa menyakiti anak dan sekitar kita. Demikian, terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Pemirsa yang berbahagia, selain praktek mendengar dan berbicara secara kasih, banyak sekali praktek-praktek lain yang bisa pemirsa pelajari. Contohnya adalah pada saat mungkin ada kemarahan yang timbul, kita belajar mengatasi dengan tidak hanya diam, tidak hanya mengamati nafas, tapi boleh juga ditambah dengan meditasi berjalan. Bawa praktek Dharma tersebut ke dalam rumah. Kalaupun rumahnya mungkin kecil, syukur-syukur rumahnya besar, pemirsa bisa berjalan, berlatih secara perlahan, mengendalikan atau mengamati nafas yang memburu karena kemarahan dan lain sebagainya sampai mereda. Terima kasih, Namo Buddhaya. Pemirsa yang berbahagia, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Upasaka Pandita Gunadarma Wandi dan juga Upasika Ibu Pandita Santika, bahwa mari kita sama-sama berlatih, belajar, mengenal diri sendiri, berdamai dengan penderitaan, kemudian kita berlatih meditasi untuk menguatkan kesadaran kita. Pemirsa yang berbahagia,
mari kita membawa Dharma pulang ke rumah bersama keluarga tercinta. Dan tentunya yang terakhir adalah kebahagiaan untuk kita semua. Pemirsa yang berbahagia, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Dan kepada 10 penanya pertama akan mendapatkan hadiah berupa buku-buku karya Ehipasiko Foundation. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan dari Wihara Kesejahteraan Kosambi, Jakarta Barat, kami mengucapkan terima kasih. Sabe Sata Bhawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Saat ku tumbuh seiring waktu, sering ku lupakan nasihatmu. Tapi hatimu bagai lautan yang luas, biarkan ku bebas kejar cita-cita. Senyuman terindah di dalam mimpiku, bagai air menghidupi dunia. Syukurku dalam mimpi, cintamu yang abadi, sertaiku hari demi hari. Senyuman terindah di dalam mimpiku, bagai air menghidupi dunia. Syukur